Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di pertemuan ke-9. Saudara-saudara mahasiswa, kita hari ini akan mempelajari tentang model pengembangan kurikulum yang kedua. Ya. Model kurikulum dari Hilda Taba, ini dari tahun 1902 sampai 1967. Hilda Taba adalah seorang ahli pendidikan, psikolog, dan kurikulum asal Estonia. Dia mengajar di berbagai universitas dan institusi pendidikan di Amerika Serikat dan selama karirnya, dia aktif dalam penelitian dan pengembangan kurikulum. Salah satu kontribusi terbesar Hilda Taba adalah pendekatannya dalam merancang kurikulum yang dikenal dengan nama Taba Model. Dalam model ini, Taba menekankan pentingnya memahami siswa secara holistik dan memperhatikan kebutuhan, minat, dan kurikulum yang dimulai dengan mengidentifikasi tujuan pembelajaran, menentukan pengalaman belajar yang relevan, memilih sumber belajar yang sesuai, dan mengembangkan metode evaluasi yang tepat. Ia juga menekankan pentingnya pembelajaran aktif dan partisipatif, di mana siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran yang memiliki peran aktif dalam mengkonstruksi pengetahuan. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman eh, prinsip serta penerapannya dalam situasi yang nyata. Prinsip-prinsip model Hilda Tabak yang pertama, menyelidiki dan memahami siswa. Memahami siswa secara holistik termasuk kebutuhan, minat, dan kemampuan mereka. Pengetahuan tentang siswa menjadi dasar untuk pengetahuan kurikulum yang relevan dan bermakna bagi mereka. Yang prinsip yang kedua, mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Pengembangan kurikulum dimulai dengan mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Tujuan ini harus dapat diukur dan terukur sehingga hasil pembelajaran dapat dievaluasi. Yang ketiga, pengalaman belajar yang relevan. Kurikulum harus mencakup pengalaman belajar yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Pengalaman belajar yang dirancang untuk memfasilitasi pemahaman siswa tentang konsep dan penerapannya dalam situasi yang nyata. Yang keempat, seleksi dan organisasi sumber belajar. Memilih dan menyusun sumber belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Sumber belajar harus bervariasi dan dapat mendukung pembelajaran secara aktif. Yang kelima, pembelajaran aktif dan partisipatif. Siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, siswa juga harus memiliki peran aktif dalam mengkonstruksi pengetahuan dan pemahaman mereka. Proses evaluasi yang komprehensif, evaluasi harus berfokus pada pemahaman konsep dan penerapan pengetahuan dalam situasi yang nyata. Yang ketujuh, prinsip dan revisi yang berkelanjutan. Kurikulum harus selalu diperbaiki dan direvisi secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan perkembangan peserta didik serta masyarakat. Model kurikulum yang berikutnya adalah model kurikulum Ralph Tyler. Ralph Tyler adalah seorang ahli pendidikan dan psikologi asal Amerika Serikat. Tyler adalah seorang profesor di bidang psikologi pendidikan dan kurikulum di Universitas Chicago dan Universitas Harvard. Salah satu kontribusi yang paling terkenal adalah bukunya yang berjudul Basic Principles of Curriculum and Instruction di tahun 1949, di mana ia menyajikan pendekatan yang sistematis untuk merancang kurikulum. Taylor menekankan pentingnya mengidentifikasi tujuan pembelajaran dengan jelas dan spesifik sebagai dasar pencapaian kurikulum. Menurutnya, tujuan pembelajaran harus ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Ia membagi tujuan pembelajaran menjadi 4 kategori, yaitu tujuan pembelajaran intelektual, yang kedua tujuan pembelajaran keterampilan, yang ketiga tujuan pembelajaran emosional, dan yang berikutnya adalah tujuan pembelajaran sosial. Tyler juga menekankan pentingnya memilih dan menyusun pengalaman belajar yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Nah, Tyler kemudian menekankan pentingnya peran evaluasi dalam proses kurikulum. Evaluasi harus digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran dan memberikan umpan balik yang berguna untuk meningkatkan proses pembelajaran. Prinsip-prinsip
model Ralph Taylor yang ada 4 four basic principle of curriculum and instruction. Yang pertama prinsip tujuan ya, principle of objective di mana perencanaan kurikulum harus dimulai dengan penentuan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Tujuan pembelajaran harus didasarkan pada analisis kebutuhan siswa dan masyarakat, serta mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan individu peserta didik. Tujuan pembelajaran harus dapat diukur dan diukur dan terukur sehingga dapat dijadikan dasar untuk merencanakan pengalaman belajar yang relevan. Prinsip yang kedua, prinsip pengalaman belajar, principle of experience, menyusun pengalaman belajar yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Pengalaman belajar harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Di mana prinsip yang ketiga adalah prinsip organisasi, principle of organization, mengatur dan mengorganisasi pengalaman belajar secara sistematis. Kurikulum harus disusun dengan urutan yang logis dan berkesinambungan, sehingga setiap pengalaman belajar mempersiapkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran berikutnya. Yang keempat adalah prinsip evaluasi. Evaluasi harus dilakukan secara terus-menerus untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran dan memberikan umpan balik yang berguna bagi penyempurnaan kurikulum. Evaluasi harus melibatkan berbagai sumber informasi, termasuk tes, observasi, dan penilaian lainnya. Model kurikulum yang berikutnya adalah model kurikulum Jerome Bruner, ya. Jerome Bruner ini dari 1915 sampai 2016. Nah, jadi Jerome Bruner ini adalah seorang psikolog dan ahli pendidikan asal Amerika Serikat yang sangat berpengaruh dalam bidang kognitif dan pendidikan. Bruner adalah salah seorang pendukung pendekatan konstruktivis dalam pendidikan yang menekankan peran aktif siswa dalam proses pembelajaran. Beberapa konsep dan teori yang dikemukakan oleh Jerome Bruner antara lain yang pertama teori pembelajaran sosial atau social learning theory. Pembelajaran merupakan hasil dari interaksi sosial antara guru dan siswa. Yang kedua, pendekatan konstruktivis. Siswa bukanlah penerima pasif informasi dari guru, tetapi aktif membangun pengetahuan mereka sendiri melalui proses yang konstruktif. Yang ketiga, kurikulum spiral. Pentingnya menyajikan materi pembelajaran dalam siklus berulang dengan tingkat kompleksitas yang semakin meningkat. Yang keempat, 3 mode representasi, ya, yaitu tindakan fisik, gambaran visual, dan representasi simbolik. Ketiga metode ini berperan penting dalam proses pembelajaran dan pengembangan kognitif siswa. Prinsip-prinsip model Jerome Bruner yang pertama adalah aktivitas siswa. Siswa harus terlibat dalam menyusun pengetahuan mereka sendiri melalui eksplorasi, diskusi, dan interaksi dengan dengan materi pembelajaran. Siswa bukanlah penerima pasif informasi, tetapi aktif dalam membangun pemahaman dan konsep baru. Yang kedua, struktur pengetahuan. Menyajikan materi pembelajaran dalam struktur yang jelas dan terorganisir. Materi harus disusun secara sistematis, dimulai dari konsep dasar dan secara bertahap meningkatkan kompleksitasnya. Hal ini memungkinkan siswa untuk membangun pengetahuan mereka sendiri secara berkelanjutan. Yang ketiga, kurikulum spiral, di mana materi pembelajaran disajikan dalam siklus berulang dengan tingkat kompleksitas yang semakin meningkat. Kurikulum spiral memungkinkan siswa untuk terus-menerus memperdalam dan memperluas pemahaman mereka tentang materi tertentu. Yang keempat, penyajian materi yang relevan, di mana menyajikan materi pembelajaran yang relevan dengan kehidupan siswa dan konteks sosial mereka. Materi pembelajaran harus bermakna bagi siswa dan dapat dihubungkan dengan pengalaman nyata mereka. Yang kelima adalah 3 mode representasi, yaitu tindakan fisik, gambaran visual, dan representasi simbolik. Kurikulum harus menyediakan berbagai macam mode representasi untuk memfasilitasi pemahaman siswa. Dan yang terakhir, pembelajaran kooperatif.
Pembelajaran kooperatif ini memungkinkan siswa untuk belajar satu sama lain, untuk berbagi ide dan mendiskusikan pemahaman mereka. Berikutnya tentang, mode kurikulum Benjamin Bloom. Benjamin Bloom adalah seorang, psikolog dan pendidik Amerika Serikat. Ia terkenal karena karyanya dalam bidang psikologi dan pendidikan, khususnya dalam pengembangan taksonomi pembelajaran yang dikenal dengan taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk menggambarkan tindakan berpikir dan pemahaman siswa dalam proses pembelajaran. Bloom juga mengembangkan taksonomi ini bersama dengan sejumlah ahli lainnya pada tahun 1956. Taksonomi Bloom ini terdiri dari 6 tingkatan kognitif, ya, yaitu yang pertama adalah pengetahuan, knowledge ya, mencakup pemahaman dasar tentang fakta dan informasi. Yang kedua adalah tentang, eee, tingkatan yang kedua adalah pemahaman, comprehension, melibatkan pemahaman lebih mendalam tentang konsep dan informasi yang diberikan. Yang ketiga aplikasi ya, melibatkan kemampuan siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman mereka dalam konteks atau situasi konteks yang berbeda. Nah, yang keempat sendiri terkait dengan, tingkatan yang keempat adalah analisis, mencakup kemampuan siswa untuk menguraikan dan membedah informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk dipahami secara lebih mendalam. Yang kelima adalah evaluasi, melibatkan kemampuan siswa untuk menilai dan mengevaluasi informasi atau argumen berdasarkan kriteria tertentu. Dan yang keenam adalah sintesis, mencakup kemampuan siswa untuk menyusun kembali dan menggabungkan informasi untuk membuat sesuatu yang baru ataupun yang orisinal. Prinsip-prinsip model Benjamin Bloom ada 5. Yang pertama fokus pada kemampuan berpikir. Taksonomi Bloom menekankan 6 tingkat berpikir yang membantu dalam menggambarkan dan mengukur tingkat pemahaman siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menghargai kemajuan yang bertahap. Taksonomi Bloom ini mengatur tingkatan berpikir dari yang paling sederhana dari pengetahuan hingga yang paling kompleks sampai ke kreasi. Prinsip ini menegaskan bahwa kemampuan siswa berkembang secara bertahap dan perlu diakomodasi dalam merancang kurikulum yang sesuai dengan eh, tingkatan perkembangan kognitifnya. Ya. Yang ketiga berpusat pada siswa. Belum memberikan perhatian khusus pada kemampuan, belum memberikan perhatian khusus pada pengalaman belajar siswa, kurikulum dan metode pembelajaran. Di mana kurikulum dan metode pembelajaran tersebut harus dirancang untuk memfasilitasi pemahaman dan perkembangan siswa sesuai dengan tingkatan kognitifnya. Yang keempat, fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas diartikan dalam penggunaan taksonomi Bloom di mana guru dapat merancang tugas dan aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Ini berarti apa? Ini berarti siswa dapat belajar dan menunjukkan pemahaman mereka pada tingkat yang tepat untuk mereka. Ya, prinsip yang terakhir atau yang kelima adalah memotivasi belajar. Dengan menyediakan tantangan dan tugas yang relevan dengan tingkat berpikir siswa, prinsip ini memotivasi siswa untuk mencapai tingkat pemahaman dan keterampilan yang lebih tinggi. Itu ada beberapa hal yang bisa kita diskusikan di pertemuan ke-9 ini. Bismillah, sekian dari saya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.